Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Badan Pimpinan Sidang dan Pimpinan Majelis Sidang menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Jemaat disilakan berdiri. Saudara-saudara, kita akan memulaikan ibadah kita saat ini. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 7, Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di segala zaman bagi kehidupan umat manusia, serta yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Juru Selamat menyertai saudara-saudara. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepadamu. Jemaat dipersilakan duduk.
Saudara-saudara, tema dalam ibadah saat ini adalah bersyukur atas tanah, sumber berkat dan kehidupan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, laut yang luas, gunung yang megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saudara-saudara yang kekasih, dalam penyerahan diri kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan penuh penyesalan, marilah kita mengaku dosa kita kepadanya dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, di hadapan hadirat-Mu yang kudus kami mengaku kepadamu bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa karena kesalahan kami sendiri. Kami menyadari bahwa kami lalai melakukan perintah-Mu dalam hidup sehari-hari. Dalam banyak hal, kami hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri, hanya mau menang sendiri, bahkan terkadang membuat sesama kami menderita, kecewa, tersinggung karena sikap dan tingkah laku yang tidak baik. Kami mengaku orang beriman, tetapi sebenarnya kami lalai dalam menampakkan cahaya kasih-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk menerangi hidup kami dan sesama kami yang hidup dalam kegelapan. Ya Tuhan, ampunilah dan bukalah hati kami, agar sesungguhnya keberadaan kami hanya melakukan kehendak-Mu, sehingga menjadi anak-anak-Mu yang setia dan penuh tanggung jawab, dapat menyangkal diri dan memikul salib, menjadi pembawa kabar keselamatan bagi sesama kami dan terang bagi kegelapan, serta selalu bersyukur atas segala kasih-Mu. Amin. Saudara-saudara, setiap orang yang datang dan dengan tulus ikhlas mengaku dosanya kepada Tuhan, maka Ia yang adalah Allah kita, yang berlimpah kasih setia dan rahmat, akan menganugerahkan pengampunan dan keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Sebagaimana firman-Nya, demikian, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa.
berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, atas anugerah pengampunan Tuhan kepada kita, dengan demikian kita terpanggil ke dalam hidup baru yang setia mendengar dan melakukan firman-Nya. Inilah amanat hidup baru bagi kita, sebagaimana yang tertulis dalam kitab pertama Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Kitab pertama Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Demikian. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan, bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Jemaat, silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, saatnya kita akan membaca Alkitab untuk pemberitaan firman Tuhan. Bacaan Alkitab akan terdapat dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai yang ke-22. Sebelum membaca dan merenungkannya, mari berdoa. Kami memuji dan memuliakan-Mu ya Allah Tuhan, buat cinta kasih, rahmat-Mu yang sampai saat ini kami terima, nikmati dalam berbagai bentuk berkat. Kami pun boleh ada dalam persekutuan bersama di rumah kami masing-masing untuk menyembah-Mu, menaikkan pujian dan syukur kami atas rahmat kasih karunia-Mu itu. Maka berkenanlah bagi kami saat ini ya Tuhan, untuk membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Layakkanlah kami ya Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, agar firman dan kebenarannya menjadi bagian dalam kehidupan kami, sebagai apapun kami, di tengah realitas apa yang kami hadapi, kami tetap ada sebagai umat kepunyaan-Mu yang dirahmati dengan kehidupan dan keselamatan. Terpuji Engkau ya Allah Tuhan di dalam Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin.
Bacaan Alkitab, Imamat pasal 25, ayat 1 sampai 22, demikian. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel, dan apabila menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besar pembeliannya, dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya, dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami?
maka aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9, sampai masuk hasilnya kamu akan memakan yang lama. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, kita ada dan hidup sampai saat ini, menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Meski situasi dan kondisi terus kita gumuli karena pandemi COVID-19. Namun berangsur kita semakin dapat mencermati dan mengantisipasi berbagai hal agar kendala, hambatan, batasan bahkan tidak akan mengurangi aktivitas kehidupan kita untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan terlebih lagi tentunya, situasi kondisi apapun, realitas seperti apa yang kita hadapi, tidak akan menggerus, tidak akan menggerogoti keimanan, ketakwaan kita. Sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia yang daripada Tuhan. Tentunya tidak memungkiri persoalan dan masalah, tidak mengenyampingkan berbagai kendala yang dihadapi, terlebih khusus ketika pandemi COVID-19 harus menjadi realitas kehidupan kita sekarang ini. Saudara-saudara yang kekasih, anugerah Tuhan biarlah menjadi bagian kesaksian keimanan ketakwaan kita. Sebab kita hidup, kita menikmati keselamatan karena anugerah Tuhan. Ketika kita bisa merasakan kehidupan ini, itu adalah anugerah Tuhan. Selagi kita bisa merasa. Sebab kalau kita tidak lagi dapat merasakan kehidupan ini, tentu menjadi tanda tanya besar. Apakah kita masih hidup atau apalagi kita dapat dikatakan sebagai orang-orang yang diselamatkan? Jika diri kita sendiri saja belum atau tidak dapat merasakan sesuatu sakit sekalipun, itu berarti hidup tidak lagi menjadi bagian kita. Maka akan tentu lebih sulit lagi untuk kita dapat membagikan, kita dapat memberikan, kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Untuk dapat merasakan kasih karunia dari Tuhan. Jika kita sendiri tidak atau belum bahkan mengabaikan kasih karunia anugerah daripada Tuhan. Kalau kita sehat, kita dapat beraktivitas. Kalau kita sanggup, kita dapat memaksimalkan kehidupan ini. Tetapi juga jika kita sakit, kita ada dalam kesesakan, kita bergumul tentang sesuatu yang belum dapat kita gapai terwujud. Marilah tetap bersyukur karena kita masih dapat merasakan. Walaupun itu rasanya sakit, rasanya menyesakkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah membaca bagian Alkitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 22. Bagi kita orang percaya yang meyakini kasih karunia dari Tuhan yang telah memperkenankan para bapa leluhur, orang-orang yang dipakai dan dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Bahkan atas suatu bangsa dipilih untuk diberkati dan menjadi berkat. Tidak hanya kepada umat Israel pada masa kepemimpinan Musa diberitahukan apa yang harus dilakukan, dikerjakan sebagai umat yang diberkati untuk menjadi berkat. Tapi tentunya sampai kepada kita sekarang ini yang meyakini hidup dan keselamatan kita adalah berkat anugerah daripada Tuhan. Maka kita pun diharapkan dapat meneruskan melanjutkan kehidupan dan keselamatan sebagai berkat untuk menjadi berkat
satu terhadap yang lain. Saudara-saudara yang kekasih, Sabat sebagai satu waktu perhentian. Sabat sebagai suatu waktu peristirahatan. Tidak hanya ditujukan kepada umat bangsa Israel untuk dijadikan momentum keimanan dalam menjalin relasi kasih untuk dapat mewujudkan hubungan baik dengan Tuhan yang telah merahmati kehidupan mereka. Tetapi juga seperti apa yang disampaikan di sini. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu haruslah mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. Tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jelas kalau bagi kita manusia diperkenankan Tuhan untuk dapat beraktivitas dalam kerja dan usaha untuk menjadikan kehidupan ini lebih baik. 6 hari kita bekerja, mengupayakan segala sesuatu demi terpenuhinya berbagai kebutuhan. Tapi di sini umat diingatkan juga, tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. Maksudnya, kita diingatkan untuk tidak terus mengeksploitasi, mengusahakan berlebihan atas apa yang diberikan Tuhan sebagai berkat bagi kehidupan ini. Umat Israel tidak harus mengusahakan tanah pada tahun yang ke-7 untuk menjadi Sabat perhentian bagi tanah yang adalah sumber kehidupan, di mana mereka mendapatkan hasil untuk kehidupan dan kelangsungan hidup. Tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. Hendaknya juga menjadi perhatian bahwa kepada kita lewat apa yang Tuhan percayakan, berbagai talenta, berbagai potensi, bagaimana digunakan, dimanfaatkan sedemikian rupa agar kelak kita tidak akan mengalami persoalan dan masalah karena kita tidak dapat mengatur, kita tidak dapat menata, kita tidak dapat mengontrol, bahkan mengendalikan potensi, kemampuan, atau bahkan yang kita sebut talenta yang daripada Tuhan untuk kebaikan kehidupan kita, untuk kebaikan kehidupan kita bersama. Apa yang tumbuh pada tahun ke-7 yang tidak kau taburi dan kebun anggur yang tidak kau rantingi, hasilnya itu hendaknya dapat dinikmati. Di sini jelas dikatakan, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Di sini kita diingatkan untuk tidak serakah. Memang itu milik kita, talenta kita, kekuatan kita, tenaga kita, keahlian kita. Tapi hendaknya itu juga dapat menjadi bagian yang dirasakan, diterima, atau bahkan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak hanya bagi orang-orang di tengah keluarga rumah tangga kita, tidak hanya bagi orang-orang yang menjadi saudara kita, tapi di sini dikatakan bagi orang lain, the other, mereka yang hidup bersama dengan kita, meskipun tidak terkait erat dalam relasi secara biologis, tetapi ini harus menjadi kepedulian dan perhatian untuk dapat menjadikan berkat yang daripada Tuhan sebagai berkat bagi kehidupan bersama. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
juga kemudian diingatkan kepada umat dan sampai kepada kita sekarang ini. Bagaimana kemudian kita terus mengumandangkan karya kasih dan kemurahan Tuhan yang telah memberkati kehidupan kita. Yang kemudian dikenal dengan perayaan Hari Raya Pendamaian, tahun Yobel, tahun ke-50. Kasih karunia yang daripada Tuhan yang diperkenankan bagi kita untuk diterima dan dinikmati. Hendaknya itu sekaligus menjadi kesaksian dalam keyakinan dan keimanan kita. Agar semakin banyak orang dapat mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Yang adalah sumber berkat yang telah memberkati kehidupan kita. Untuk kemudian kita menjadi berkat bagi sesama. Di tahun Yobel kita diingatkan untuk menjadikan kehidupan kita berarti, bernilai dan lebih bermakna. Dengan apa? Dengan tidak merugikan sesama. Segala sesuatu yang mau kita upayakan dalam hidup ini haruslah dilihat dan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi kepada mereka yang mempunyai andil, yang pernah menjalin relasi seperti dikatakan di sini dalam interaksi ekonomi, terjadi transaksi jual beli, sama-sama harus merasa untung. Sama-sama tidak harus saling merugikan satu dengan yang lain. Demikianlah kasih karunia Tuhan. Tapi tentu bagi kita sekarang ini, tahun Yobel tidak harus menjadi suatu masa yang nanti atau akan dilakukan. Tetapi hari raya, hari pendamaian, tahun Yobel akan menjadi momentum kita setiap saat, setiap waktu. Kita tidak lagi menanam, kita tidak lagi harus memelihara ternak karena usaha dan kerja kita sekarang ini tidak lagi sama seperti Israel, bangsa yang dipilih, yang diberkati, mengolah tanah, beternak. Sekarang kita hidup dengan beragam profesi sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang kita dapatkan. Maka hendaknya juga apa yang diingatkan Tuhan kepada Israel sebagaimana tujuan perayaan tahun Yobel, hendaknya itu juga dimaknai di sepanjang waktu kehidupan kita. Kalau begitu, seperti yang kemudian ditanyakan umat, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Saudara-saudara yang kekasih, janji dan jaminan keselamatan yang daripada Tuhan terus berlaku atas kehidupan orang-orang yang mau hidup bersama dan mengandalkan kasih karunia-Nya. Firman-Nya, aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Betapa agung dan mulia Tuhan menjamin kehidupan dan keselamatan kita. Kekhawatiran tidak akan dapat menambah sejengkal kehidupan kita. Ketakutan tidak akan membuat kita terhindar dari berbagai masalah. Banyak hal yang dapat kita lihat atau banyak hal yang sudah dapat kita rasakan. Bagaimana kemurahan dan kasih sayang Tuhan merahmati kehidupan kita, memberi talenta untuk kita hidup lebih baik. Tinggal bagaimana kita mengelola dan memanfaatkannya tidak dalam keserakahan. Ada orang bilang, anak-anak dimanja, setelah dewasa teranja-anja, dan pada akhirnya masa tua tidak punya harapan. Tapi yang kemudian ada banyak orang juga yang lupa waktu, tidak menghiraukan orang-orang di sekitar, bekerja, mengusahakan kehidupan untuk menjadi lebih baik. Tetapi kemudian dia tidak dapat mengatur dan menata kondisi fisik
seperti apa kekuatan dan kesehatan yang juga harus dijaga sebagai berkat yang daripada Tuhan. Sehingga kemudian sakit, penyakit menggerogoti. Dan hasil yang telah diusahakan di masa muda hanya untuk proses pengobatan, pemulihan. Tidak ada yang dapat dinikmati dari kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Kehidupan yang daripada Tuhan tidak menjadi keselamatan untuk disaksikan bagi sesama. Kasih karunia yang daripada Tuhan hendaknya dapat dikelola dan dimanfaatkan. Rasul Paulus mengingatkan untuk kita dapat menjadi penyelenggara kasih karunia Tuhan sebaik-baiknya. Kita bekerja, kita berusaha, tapi hendaknya juga kita memperhatikan apa yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang mengasihi dan menyayangi kita. Mereka yang peduli, mereka yang memperhatikan. Tetapi juga bagaimana kita dapat berupaya agar perhatian dan kepedulian yang mau kita nyatakan satu terhadap yang lain adalah suatu bentuk ketulusan, keikhlasan. Tidak sekedar menjadi sesuatu yang mau dipertontonkan untuk dapat dilihat orang agar disanjung. Tetapi seperti apa yang diingatkan dalam kitab Imamat ini, interaksi kasih dalam ketulusan dan keikhlasan tidak untuk saling merugikan satu dengan yang lain, tapi bagaimana sama-sama merasa untung, sama-sama merasa ada manfaat, ada hal yang dapat diterima dan dinikmati menjadi suatu kesukacitaan. Semoga ini menjadi bagian yang terus menguatkan dan meneguhkan keimanan ketakwaan kita. Karena Tuhan yang menjanjikan setia. Tuhan yang menjamin kehidupan kita selalu berkarya untuk menjadikan kehidupan kita ada dalam rancangan damai sejahteranya. Bagaimana kita mau hidup di dalamnya, kita telah diingatkan. Kita telah dinasihati bagaimana seharusnya kita hidup. Baik untuk kehidupan diri pribadi, keluarga, persekutuan kita. Bagaimana kita berinteraksi satu dengan yang lain. Dan bagaimana kita merasakan berkat yang daripada Tuhan. Tetap mengarahkan kehidupan kita kepada Dia yang adalah sumber berkat. Tanah telah memberi hasil kepada kita. Menjadi sumber berkat dan sumber kehidupan. Saksikanlah itu, nyatakanlah itu di setiap momentum, di setiap realitas kehidupan kita, sehingga nama Tuhan terus diagungkan dan dimuliakan. Amin. Mari berdiri, saudara-saudara, dalam persekutuan dengan semua orang percaya. Marilah kita menyatakan pengakuan iman kita, yang adalah pengakuan gereja di segala abad, tempat, dan zaman. Dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari berdoa. Menikmati karya kasih dan selamat-Mu ya Tuhan, maka kehidupan kami semakin bermakna berarti untuk kami saksikan satu terhadap yang lain di berbagai realitas kehidupan, menjadi momentum yang terus diwujudkan, bahkan menjadi monumen iman di setiap saat, di setiap waktu, di mana Engkau Tuhan perkenankan kami ada, sehingga sukacita yang daripada-Mu Tuhan, damai sejahtera yang Engkau rancangkan bagi kami, menjadi bagian hidup di antara kami, yang dinikmati dalam keselamatan bersama. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan.
Engkau terus mengajar dan mengingatkan kami untuk mengelola, memanfaatkan setiap talenta yang daripadamu Tuhan. Keahlian dan keterampilan dalam berbagai profesi kehidupan ini, yang diupayakan demi kehidupan kami yang lebih baik dari hari ke hari. Baik bagi diri pribadi, keluarga, sanak saudara. Untuk menjadi bagian dalam kehidupan persekutuan gerejamu. Menjadi alat kesaksian sebagai apapun kami di tengah dunia ini, bahwa apa yang kami terima, kami nikmati ketika kami bekerja, ketika kami berusaha, dan hasil yang boleh kami peroleh semuanya dari-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang merahmati kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu ada dalam kehendak-Mu, agar hidup kami pun dapat berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang telah memberkati kehidupan kami, Engkau yang telah memberkati kerja usaha mata pencarian kami, biarlah juga kami menjadi berkat satu terhadap yang lain. Kami tidak menjadi serakah, kami tidak mementingkan diri. Engkaulah ya Tuhan yang menjadi kepujian, sembah kami. Ajarlah kami untuk dapat hidup bersama dengan penuh cinta kasih, mulai dari kehidupan keluarga rumah tangga kami, bersama dengan orang-orang yang mengasihi dan yang menyayangi kami. Mereka juga yang kami kasihi sayangi, suami, istri, anak-anak, orang tua, sanak saudara kami. Untuk dapat diwujudkan juga bersama di tengah persaudaraan yang rukun dan harmonis, membangun dan membina keutuhan persekutuan yang bersaksi dan melayani, mewujudkan gereja-Mu di tengah dunia ini untuk menggemahkan sorak-sorai, puja-puji, tidak hanya di saat-saat tertentu, seperti apa yang Engkau Tuhan ajarkan dan ingatkan bagi Israel yang Engkau pilih dan berkati. Ada saat di mana mereka harus merayakan tahun Sabat, tahun pendamaian, tahun Yobel. Sekarang, biarlah Sabat dan tahun Yobel terus menjadi hari yang kami rayakan, hari yang kami selenggarakan setiap saat. Engkau Tuhanlah yang kami sembah. Karena Engkau jugalah yang mengaruniakan bagi kami kehidupan untuk dapat menyelenggarakan kasih karunia-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan. Diberkatilah sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Engkau Tuhan yang menjamin kehidupan kami bersama. Biarlah orang-orang yang terpisah dengan kami juga dapat merasakan cinta kasih dan anugerah dari-Mu Tuhan. Mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatan, berkat dari-Mu Tuhan, selama proses pemulihan, pengobatan, perawatan dapat dialami dan dinikmati, sehingga keyakinan, pengharapan, dan kasih dari-Mu Tuhan juga menjadi bagian bersama kami. Meski ada kesakitan, kesesakan, kesusahan. Mereka yang sementara ini dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing, secara khusus saudara-saudara kami yang terdampak virus corona, baik mereka yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat secara mandiri, Engkau Tuhan berkati tindakan medis, pengobatan, perawatan, dengan memberkati juga dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang dengan segala keahlian keterampilan mereka untuk menjadi berkat bagi pemulihan dan kesembuhan saudara-saudara kami yang sakit, yang terdampak virus corona. Memberkati pemerintah, baik yang di pusat sampai ke daerah, di kota Manado, segala upaya yang dilakukan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, secara khusus untuk menghentikan penyebaran virus corona. Engkau Tuhan yang akan campur tangan. Terpuji Engkau ya Allah Tuhan yang terus menyatakan kuasa kasih dan setia-Mu. Kami pun boleh menerima dan menikmati anugerah-Mu. Saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan berbagai bentuk berkat lainnya, biarlah itu menjadi sukacita yang diterima, dinikmati bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar. Bahkan pun berkat yang dari-Mu Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Terpuji Engkau ya Allah Tuhan, kasih karunia-Mu yang boleh kami terima dan nikmati sampai saat ini. Biarlah itu terus menjadi sukacita yang dapat kami bagikan, yang dapat kami saksikan
demi keagungan dan kemuliaan-Mu, ya Allah Tuhan. Sumber berkat yang menjaga memelihara kehidupan kami, untuk kami sanggup mewujudkan kasih-Mu dalam keteguhan iman, pengharapan atas jaminan keselamatan, dan seperti apa yang telah Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu, telah mengaruniakan keselamatan bagi kami, dan oleh kuasa Roh-Mu menuntun dan mengarahkan kehidupan kami. Terpuji Engkau ya Allah Tuhan. Ini kami yang berdoa, yang memohon meminta dengan penuh kerendahan. Jadilah ya Tuhan seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita semua menyadari bahwa semua yang kita miliki dan peroleh dari pekerjaan yang baik adalah anugerah Tuhan. Sebab itu dalam sukacita iman, ucapan syukur, marilah kita memberikan yang patut bagi Tuhan, serta mempersembahkan hidup kita seutuhnya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Nya. Karena firman-Nya dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, beristimewa rahmat-Mu dan hidup Jemaat diundang berdiri, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang dalam Yesus Kristus telah menganugerahkan kehidupan dan berkat bagi kami, terimalah dan kuduskanlah persembahan syukur ini, serta selidikilah kami di dalam mengelola dan memanfaatkannya hanya untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, sampai saat ini kita tetap berupaya mewujudkan serta meningkatkan nilai-nilai kesatuan dan kebersamaan yang kokoh dalam sidang kita ini. Kini kita akan kembali dalam kesibukan kita masing-masing. Ingatlah bahwa di depan kita terbentang jalan yang masih panjang untuk dilalui bersama. Karena itu dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan, marilah kita terus melaksanakan tanggung jawab keterpanggilan kita dalam hidup dan kerja yang baik. Bila nanti Yesus datang menata indah
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah kita telah selesai. Selamat bersaat teduh.